Umat Islam memang sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran penuh kebencian dari segelintir ulama atau segelintir ustaz yang selama ini kita sudah kenal di publik, suka mengeluarkan statement, suka berceramah sambil menyebarkan kebencian. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayiatan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Ini Tuhan. Udah, Pak, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Jujur, saya paling takut dengan orang-orang Kristen. Bukan takut dengan pribadinya, bukan takut dengan mereka secara personal, bukan. Tapi saya sangat takut dengan orang-orang Kristen, sebab jika mereka disakiti, mereka akan mengadu kepada Tuhan yang mereka panggil dengan sebutan Bapa. Iya, saudara, sangat banyak komentar yang meminta saya untuk speak up tentang peristiwa di Lampung, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kata pertama yang ingin saya sampaikan. Dalam artian, jika ada umat beragama yang melarang umat beragama yang lain untuk beribadah, maka itu adalah sebuah kematian rohani, adalah sebuah kematian hati nurani, dan sebuah kematian akal sehat. Bagaimana mungkin sebuah komunitas masyarakat, bagaimana mungkin sebuah agama melarang orang lain untuk melaksanakan syariatnya, melarang orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam konteks ini ada oknum, sekali lagi oknum umat Islam yang melarang saudara-saudara kita umat Kristen untuk beribadah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah sebuah kematian sisi religiusitas kita, sebuah kematian nurani, sebuah kematian moral, sebuah kematian akal sehat, sebuah kematian akal budi, sebuah kematian pencerahan. Seorang muslim yang benar-benar muslim pasti akan membiarkan saudara-saudaranya yang lain untuk beribadah, walaupun dia berbeda agama dan kepercayaan dengan dia. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Wassalam. Shalom. Jujur, saya paling takut dengan orang-orang Kristen. Bukan takut dengan pribadinya, bukan takut dengan mereka secara personal, bukan. Tapi saya sangat takut dengan orang-orang Kristen, sebab jika mereka disakiti,
mereka akan mengadu kepada Tuhan yang mereka panggil dengan sebutan Bapa. Coba Anda bayangin, jika ada umat beragama yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa, maka mereka adalah anak. Lu bayangin seorang anak yang mengadu kepada bapaknya, si bapak pasti membela. Ngeri. Makanya jangan pernah menyakiti orang-orang Kristen. Anda bisa melihat dalam kasus Ahok, ketika seorang Ahok disolimi beramai-ramai, dan di akhir persidangan Ahok mengadu kepada Tuhan yang disebut dengan panggilan Bapa. Bapak yang mana yang tidak akan membela jika anaknya disolimi? Ngeri begitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh menyakiti siapapun dengan dalih apapun, apalagi hanya karena berdasarkan perbedaan agama. Sebagian umat Islam memang sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran penuh kebencian dari segelintir ulama atau segelintir ustaz yang selama ini kita sudah kenal di publik, suka mengeluarkan statement, suka berceramah sambil menyebarkan kebencian, ya. Dan ini yang sebenarnya harus kita lawan, ya. Salah satu cara yang paling efektif adalah memanfaatkan sosial media seperti TikTok untuk melawan narasi kebencian, narasi intoleran dari mereka. Jadi ini semacam kontra narasi atas apa yang telah mereka sebarluaskan, ya. Mungkin saya tidak perlu menyebut sosok ulama atau ustaz yang selama ini kita kenal dengan ceramahnya yang selalu diliputi kebencian, kecurigaan terhadap non-muslim, ya. Saya yakin Anda sudah tahu. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengimbangi atau paling tidak melawan narasi mereka dengan narasi yang bertolak belakang dengan apa yang mereka katakan, ya. Sebab jika ini dibiarkan, inilah yang akan membakar kebinekaan kita. Ini yang akan menghancurkan Indonesia. Saya selalu mengatakan Indonesia tidak akan musnah karena kelaparan. Indonesia tidak akan musnah karena hal lain selain bahwa kita sebagai sesama anak bangsa itu saling bertengkar, berkelahi, ya. Dan hal yang paling gampang disulut, hal yang paling gampang dijadikan kambing hitam adalah sentimen agama, dan itu yang harus kita lawan, ya. Shalom. Saya sangat sedikit mengetahui tentang agama, tapi di antara hal yang sedikit yang saya ketahui, bahwa agama adalah mahabbah, agama adalah cinta. Jadi jika engkau beragama dan engkau tidak jatuh cinta di dalam agama itu, maka sungguh engkau hanya sia-sia beragama. Agama adalah mahabbah, agama adalah cinta. Sehusu apapun engkau sholat, serajin apapun engkau beribadah di gereja,
atau di tempat ibadah yang lain. Namun setelah engkau keluar dari masjid atau gereja dan engkau tidak bisa menemukan cinta di dalam hatimu, rasa cinta kepada lingkungan, kepada sesama manusia, maka engkau hanya sia-sia beragama. Agama adalah mahabbah, agama adalah cinta, agama adalah kasih. Assalam. Terus terang bagi saya sulit untuk dinalar jika Anda mengaku umat beragama, rajin beribadah, rajin sholat ke masjid, rajin beribadah di gereja, di vihara, di kelenteng, lantas Anda masih bercita-cita ingin menyakiti orang lain, ingin mencelakai orang lain, ingin membenci orang lain tanpa sebab, dan lain sebagainya, ya. Saya juga kadang sedih sebenarnya. Sering jika saya ke masjid setelah sholat, saya melihat orang yang keluar dari masjid dengan wajah yang tidak cerah, ya. Wajah yang bermuram durja. Hal itu kan lucu sebenarnya, sebab Anda baru saja menemui Sang Maha Pengasih, Sang Maha Pencipta yang mulia. Lantas bagaimana mungkin setelah itu Anda memasang wajah yang seakan-akan penuh kebencian, seakan-akan bersedih? Tidak logis bagi saya. Iya, saudara, saya sama sekali bukan pengurus Nahdlatul Ulama di cabang manapun, ya. Saya adalah pengikut ajaran Nahdlatul Ulama. Jadi secara formal atau secara organisatoris, saya bukan pengurus Nahdlatul Ulama di cabang manapun, ya. Mengapa? Sebab saya harus tahu diri, ya. Saya harus tahu diri. Yang pertama, saya bukan siapa-siapa. Yang kedua, ilmu saya tidak sampai untuk menjadi seorang pengurus. Sebab di Nahdlatul Ulama sangat banyak orang-orang cerdas, sangat banyak orang-orang yang bijak, sangat banyak orang-orang yang baik, ya. Jadi saya sangat tidak pantas untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, ya. Pengurus Nahdlatul Ulama secara formal itu orang-orang hebat, dan orang-orang seperti saya sangat tidak layak menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Namun saya mengikuti ajaran-ajaran Islam yang dibawa atau dikabarkan oleh para tokoh-tokoh besar Nahdlatul Ulama, mulai dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari hingga ke Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bahkan saya bertaklid, saya mengikuti ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang selama ini sudah dikenal di publik, ya, seperti Gus Muwafiq, Gus Miftah, dan sederet nama-nama beken yang berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama, ya. Sekira seperti itu. Wassalam, shalom.